biasa kita membaca Maulid Jawa Ramik sebagaimana kata Sayyidil Habib Umar, billahi kalil dzikra wasfi Muhammadin kama tuziha anil qulubir rana. Hendaklah banyak mengulang tentang sifat-sifat Nabi Muhammad supaya Allah Subhanahu wa taala mengikiskan yang buruk ada di hati. Kenapa banyak sifat buruk? Karena jarang berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa sifat buruk? Ketika mengulang nama disebut nama Nabi Muhammad tanpa spontan, ibarat kalau baju kotor ini ya dicuci dengan air. Mudah-mudahan berkat kita kumpul pada malam hari ini kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita. Amin. Kemudian dulu diceritakan bahwa ada seorang yang alim, yang soleh. Beliau setiap ingin mengadakan majlis, yang mengadakan selawat atau suatu pengajian, beliau selalu mencari habaib. Karena beliau bukan dari habaib, beliau cari habib keturunan Nabi walaupun masih kecil. Setiap ada keturunan habib ditaruh di depan beliau. Orang selalu nanya, kenapa ente setiap ada pengajian engkau cari orang habib? Karena setiap majlis yang dihadiri orang-orang habib, ini insya Allah semua hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya melihat sendiri, kita orang soleh ini, kita orang alim ini, saya melihat setiap majlis yang dihadiri oleh orang dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, ini Rasulullah SAW hadir. Dengan ainul basirah dia melihat bahwa Rasulullah hadir. Maka kita yakin ya di pondok kita dimuliakan banyak para habaib, begitu ya para syarifah. Ya, insyaallah majelis kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah lebih kurang ini sebentar lagi masuk Desember. Insyaallah di akhir Desember ini ada Syekh Muhammad dari Kota Baidok, Syekh Muhammad Al-Umari, Syekh Muhammad Al-Fakir Al-Umari. Kemarin nelpon saya ingin ke tempat kita, tapi insyaallah mudah-mudahan tasur umur, mudah-mudahan nanti bisa ke sini. Syekh Muhammad dari Baidok ini, Habib Umar pertama kali sebelum ke Darul Mustafa ke Kota Tarim, beliau mengajar di Baidok. Dan Syekh Muhammad ini termasuk murid pertama Habib Umar yang berada di Baidok. Beliau belajar dengan Habib Umar di Baidok, terus Habib Umar pindah ke Tarim, beliau pun ikut hijrah ke Tarim. Dan insyaallah kata beliau kalau ada awal Januari, akhir Desember, ya begitu juga insyaallah ada lebih kurang tanggal 18 sampai 21 Januari akan datang Sayyidul Habib Ahmad bin Husain Al-Aidid, juga Sayyidul Habib Muhammad musyidnya Habib Umar, begitu juga Habib Zain. Habib Zain beliau dari kota Hami ya, atau di daerah Mekalla. Begitu juga ada satu orang Syekh Rosak. Maka dalam waktu dekat ini kita doakan. Ini insyaallah ini bunyi sudah ada, walaupun uang masih tergantung-gantung, tapi insyaallah kita akan mengadakan, mudah-mudahan sebelum masuk bulan Januari ini sudah kita sulap jadi hotel depan sini. Nah, kita akan buat ruang tamu pakai AC. Bagaimana hotel-hotel di Bungo, kita akan usahakan untuk memuliakan para tamu-tamu kita semua. Ini insyaallah besok Sabtu udah mulai kerja untuk buat ya untuk khusus ruangan tamu. Yang insyaallah AC dalam ni, WC dalam ni, dan lain sebagainya supaya mereka betah di sini. Ya, khususnya para tamu, para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga insyaallah dalam waktu dekat ini kita akan pindah santri baru. Ini 2 hari berturut-turut ini kita sudah membersihkan, alhamdulillah kayu-kayu sudah selesai. Ini tinggal meratakan bangunan. Insyaallah dalam minggu ini mudah-mudahan bisa pindah ke gedung situ. Dan insyaallah tidak akan lama, pokok dalam bulan ini selesai bangunan di situ. Insyaallah kita langsung pindah untuk lantai 2 bangunan di situ. Kalau untuk mempersiapkan tahun depan. Tahun depan ini kalau kita terbitkan insyaallah ada lagi asrama yang bentuk papan. Semua permanen. Amin. Amin. Berkat pembacaan maulid dan sebagainya. Dan yang terakhir, ini karena saya ada urusan, ini yang terakhir, ya Rasulullah SAW tidak pernah lupa 5 hal. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan 5 hal.
Yang pertama kali Nabi Muhammad tidak pernah melupakan al-mishyat. Mishyat ini yaitu sisir. Nabi Muhammad kemana-mana tidak pernah lupa bawa sisir. Saya dulu, orang tua dulu, saya ngelihat ini mumpung. Saya bukan nyombong. Dulu waktu saya masih kecil, saya sering lihat Buya Madi naruh sisir dalam kantong sini. Saya dulu apa? Baru saya tahu. Ternyata waktu saya diamat, guru-guru saya semua bawa sisir. Kenapa? Ini tidak pernah dilupa oleh Nabi, termasuk al-mishyat, sisir. Yang kedua yang tidak pernah dilupa oleh Nabi yaitu al-ithmid, yaitu celak. Celak yang dari ithmid ini tidak pernah dilupa oleh Nabi. Kemanapun Nabi pergi, mau masuk kota, keluar kota, tidak lupa beliau. Nabi Muhammad lupa. Pertama kali bawa sisir, kedua ithmid, celak. Celak. Tahu celak? Bahkan Nabi Muhammad ketika lahir udah makhul, udah tercelak. Dan yang ketiga Nabi Muhammad tidak pernah lupa, yaitu membawa al-mir'ah, bukan al-mar'ah, bukan al-mar'atun, ya, al-mir'atun. Apa mir'ah? Cermin, kaca, ya, walaupun kecil. Nabi Muhammad tidak pernah. Tapi sekarang alhamdulillah HP sudah bisa jadi kaca, udah ada kamera depan. Maka saya kemana ada bawa kaca, karena HP bisa jadi kaca. Ini sunnah Nabi, kaca, walaupun kecil. Dan yang ketiga, yang keempat, Nabi Muhammad tidak pernah lupa bawa tadi apa? Sikat, sisir, kedua kaca, celak, kedua, ketiga cermin, yang keempat siwak, itir. Yaitu yang tidak pernah lupa oleh Nabi Muhammad yaitu wangian. Tidak pernah lupa bawa minyak wangi. Kemana-mana Nabi Muhammad pasti bawa minyak wangi. Coba ya bawa sunnah Nabi, bawa minyak wangi ya Pak. Yang bawa minyak wangi berjalan saja sudah dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala. Ya, bawa sisir kemana-mana dihitung oleh Nabi Muhammad pahala. Ini saya bawa sisir kemana? Di kantong. Ya, ini tidak pernah dilupa oleh Nabi. Dan yang kelima baru siwak. Siwak tidak pernah dilupa Nabi. Nabi Muhammad tidak pernah kemanapun pergi lupa dan lima hal. Sisir, kaca, celak, minyak wangi, dan siwak. Ini tidak pernah dilupa oleh Nabi. Mau masuk kota, keluar kota, masuk rumah, keluar rumah, ini 5 hal dibawa terus oleh Nabi. Mudah-mudahan kalau tidak bisa bawa 5-5-nya, salah satu yang sering dibawa oleh Nabi kita bawa. Ya, minimal siwak. Siwak kemana-mana harus bawa. Yang paham. Dan pada malam hari ini juga, insya Allah hari Sabtu, ini Ustaz Abdul Latif dan Ustazah Umroh, mungkin mau silaturahim dengan keluarganya yang di Jawa. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Insya Allah jam 9 saya sudah pesankan tiketnya dari kerajaan 9 hari Sabtu. Ini mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.